Assalamualaikum anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar matematika ya. Iya, pintar. Nah, pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sebelum ke materi, Ustazah mau mereview kembali materi kelas 4. Nah, ada yang tahu apa itu pecahan? Ya, benar. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, contohnya Ustazah punya pizza nih. Nah, Ustazah bagi menjadi 8 bagian. Nah, satu bagian dari pizza itu jika ditulis dalam pecahan menjadi 1/8. Satu bagian dari 8 bagian. Untuk pecahan 1/8. 1 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Nah, kemudian jenis-jenis pecahan, ada yang masih ingat? Ada 4, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, desimal, dan persen. Oke, simak baik-baik ya videonya ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi yang sekarang, yaitu penjumlahan dan pengurangan buah pecahan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan, jika penyebut sama, pembilang langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya dengan metode perkalian silang atau boleh juga menggunakan metode KPK. Kalian silakan pilih salah satu yang menurut kalian lebih mudah. Nah, kita bahas ke jenis pecahan yang pertama, yaitu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 3/4. 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Nah, sekarang kita masuk ke menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Ibu mempunyai satu buah pizza dan dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Ibu memberikan 1 bagian kepada Ani dan 2 bagian kepada Anton. Berapa bagian yang diterima Ani dan Anton? Nah, sebagai ilustrasinya, ini ada pizza. Ustazah bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. 1 bagian Ustazah berikan kepada Ani. Nah, jika ditulis dalam bentuk pecahan, bisa ditulis 1/8. 1 bagian dari 8 bagian. 2 bagian Ustazah kasihkan kepada Anton. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, bisa ditulis 2/8. 2 bagian dari 8 bagian. Jadi, pizza yang diterima Ani dan Anton adalah 1/8 ditambah 2/8 sama dengan, karena penyebutnya sama, penyebut itu yang bawah, sama-sama 8, maka langsung lihat saja yang atas. Lihat yang pembilang. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi pizza yang diterima Ani dan Anton adalah 3/8. Sekarang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ini sama yang penjumlahan tadi. Kalau penjumlahan tadi dijumlah, sekarang pengurangannya tinggal dikurangi. 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan, nah karena penyebutnya sama yaitu 8, lihat pembilangnya. Pembilangnya 5 dan 2. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 5/8 dikurangi 2/8 adalah 3/8. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Ini, kalian tadi kan bisa menggunakan cara perkalian silang, boleh menggunakan metode KPK. Ini yang pertama, cara yang pertama yaitu menggunakan cara perkalian silang. 3/4 ditambah 4/5 sama dengan,
Nah, jika menggunakan cara perkalian silang seperti ini. 3 dikalikan dengan 5 ditambah 4 kali 4 per 4 kali 5 sama dengan 3 kali 5 adalah 15, 4 kali 4 adalah 16, per 4 kali 50 adalah 20. Karena penyebutnya sudah sama-sama 20, tinggal dijumlahkan aja. 15 tambah 16 sama dengan 31 per 20. Oke, jadi tinggal dikalikan silang, kemudian untuk penyebutnya tinggal dikalikan sama-sama. Yang kedua adalah menggunakan metode KPK. 3/8 ditambah 4/10. Bagaimana cara menyamakan penyebut dengan metode KPK? Oke. Nah, penyelesaiannya menggunakan metode KPK yaitu langkah pertama adalah samakan penyebut kedua pecahan menggunakan KPK. Setelah penyebut sama, jumlahkan pembilangnya. Di sini kita cari KPK dari 8 dan 10. Kita bisa menggunakan pohon faktor atau cari kelipatan persekutuan. Kita coba dua-duanya ya. Pohon faktor 8. 8 bagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Jadi faktorisasi primanya 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasinya 10 adalah 2 kali 5. Ingat, kata kuncinya KPK adalah semua dan besar. Di sini, jika ada yang sama, cari pangkat yang terbesar. 2 pangkat 3 sama 2, kita pilih 2 pangkat 3. Kemudian, karena semua, kita juga tulis 5. KPK dari 2 dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 5, sama dengan 40. Kalian juga bisa mencarinya dengan kelipatan persekutuan. Kelipatan 8 itu 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama antara dua bilangan itu. Mana yang sama? Kelipatan persekutuan yang sama adalah 40. 40 juga termasuk kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 40. 3/8, penyebut 8 kita ubah ke 40. 8 kali berapa? Yang hasilnya 40 dikali 5. Pembilang juga dikalikan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian 4/10. Kita ubah menjadi 40. 10 kali berapa 40? 10 kali 4. 4 juga dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu kali 4. 4 kali 4 sama dengan 60. Karena sudah sama penyebutnya yaitu 40, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 16/40 sama dengan 31/40. Nah, ini cara yang kedua. Kalian boleh memilih cara yang pertama menggunakan cara perkalian silang atau menggunakan cara KPK ini. Kemudian selanjutnya adalah pengurangan berbeda penyebut. 5/7 dikurangi 2/5. Kita gunakan cara perkalian silang. 5 kali 5 sama dengan 25. Dikurangi 2 kali 7 sama dengan 14. 7 kali 5 sama dengan 35. Ingat, karena ini pengurangan, maka dikurangi. 25 dikurangi 14 sama dengan 11/35. Nah, sekarang kita bahas jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Contoh 2, 3/4. 2 adalah bilangan bulat, 3/4 adalah pecahan biasa. Langkah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dengan mengkalikan penyebut pecahan dengan bilangan bulat. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan pembilang. 2 3/4 sama dengan 4 dikali 2. Penyebutnya kan 4. Bilangan bulatnya 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian hasilnya ditambah dengan pembilang. Pembilangnya 3. 8 tambah 3 sama dengan 11.
Jadi 23/4 sama dengan 11/4. Oke, sekarang masuk ke penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Cara yang pertama, mengubah ke pecahan biasa sebelum dijumlahkan. Contoh, 21/2 ditambah 31/8. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 21/2. 2 kali 2, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 21/2 sama dengan 5/2. 31/8 sama dengan 8 kali 3, 24 tambah 1, 25. Jadi 31/8 sama dengan 25/8. Kemudian kita tulis di sini 5/2 ditambah 25/8 ya. Karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini Ustazah pakai cara perkalian silang. 5 kali 8 ditambah 25 kali 2. Perkalian silang ya. Per 2 dikali 8. 5 kali 8 sama dengan 40, 25 kali 2 sama dengan 50, per 2 kali 8 sama dengan 16. Kita langsung jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama-sama 16. 40 tambah 50 sama dengan 90/16. Karena ini masih belum sederhana, kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan 2. Nah, untuk penyederhanaan pecahan, kita menyelesaikannya dengan membagi kedua pecahan dengan bilangan yang sama. Ini Ustazah bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Penyebut Ustazah bagi 2, pembilang juga Ustazah bagi 2. 90 bagi 2, 45, 16 bagi 2 sama dengan 8. Nah, karena ini konteksnya adalah penjumlahan pecahan campuran, maka kita ubah ke pecahan campuran. 45/8. Nah, kita gunakan pembagian bersusun. 45 dibagi 8. Yang paling mendekati adalah 5. 5 kali 8 sama dengan 40. 45 dikurangi 40 sama dengan 5. Jadi menulisnya adalah 5/8. 5 yang atas itu adalah hasil, ditulis sebagai bilangan bulat. 5 yang bawah adalah sisa, kita tulis sebagai pembilang. Dan 8 pembagi ini kita tulis sebagai penyebut. Jadi 45/8 sama dengan 55/8. Boleh juga dengan cara yang kedua, menjumlahkan bagian bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Di sini 21/2 ditambah 31/8. Bilangan bulatnya adalah 2 dan 3. Yang di depan pecahan itu adalah bilangan bulat. 2 ditambah 3. Kemudian pecahan biasanya adalah setengah ditambah 1/8. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang kita hitung 1/2 tambah 1/8 dengan cara perkalian silang. 1 kali 8, 8, 1 kali 2, 2, per 2 kali 8, 16. Jadi 8 tambah 2 adalah 10, 10/16. Karena 10/16 belum sederhana, kita sederhanakan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi 1/2 ditambah 1/8 adalah 5/8. Kita tulis di sebelah kiri 5/8 sama dengan 55/8. Ya, kalian lebih mudah cara 1 dengan mengubah ke pecahan biasa dulu, atau boleh langsung menggunakan menjumlahkan dengan terpisah. Bilangan bulat dikelompokkan sendiri, pecahan dikelompokkan sendiri. Ya. Sekarang pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Prinsipnya sama seperti yang penjumlahan tadi. Di sini cara yang pertama adalah mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa sebelum dikurangkan. 21/4 kalau dijadikan ke pecahan biasa, 8 kali 2 ditambah 1 yaitu 9/4. Dikurangi 1 2/5 jika diubah ke pecahan biasa. 5 kali 1 5 tambah 2 7/5. Kemudian kita samakan penyebutnya menggunakan cara perkalian silang. 9 kali 5
dikurangi 7 kali 4 per 4 kali 5. 9 kali 5 45 dikurangi 28 per 20 sama dengan 17 per 20. Cara yang kedua, mengurangkan bagian bulat dan pecahan secara terpisah seperti yang penjumlahan tadi. 9 3 per 4 dikurangi 7 1 per 6. Di sini bilangan bulatnya adalah 9 dan 7. 9 kurangi 7 adalah 2. Kemudian 3 per 4 dikurangi 1 per 6. Kita cari dengan perkalian silang. Kita samakan penyebutnya menggunakan perkalian silang. 2 plus 18 dikurangi 4 per 24 sama dengan 2 plus 14 per 24. Nah, karena 14 per 24 ini belum sederhana, kita sederhanakan dulu dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 14 per 24 kita bagi dengan bilangan yang sama. 14 bagi 2 7, 24 bagi 2 sama dengan 12. Jadi 9 3 per 4 dikurangi 7 1 per 6 sama dengan 2 7 per 12. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pecahan yang ketiga adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu bilangan yang ditulis menggunakan tanda koma, contoh 34,56. Nah, untuk mengubah desimal ke pecahan biasa itu dengan cara mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jika bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma menjadi pecahan per 10, contoh 0,5, karena ada satu angka di belakang koma menjadi 5 per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma menjadi pecahan per 100, contoh 0,65 sama dengan 65 per 100. Penjumlahan desimal. Nah, untuk penjumlahan desimal kalian harus meluruskan tanda komanya. Tanda koma harus sejajar. Oke, contoh 15,41 ditambah 6,5 sama dengan, kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun. Kita luruskan komanya, ya harus lurus. 15,41 tambah 6,5 sama dengan 21,91. Yang kedua 106,54 ditambah 3,05. Seperti contoh yang pertama, komanya harus diluruskan, kemudian dijumlah seperti biasa. 109,59. Pengurangan desimal juga seperti penjumlahan desimal, tinggal diluruskan komanya kemudian dikurangi. 282,65 dikurangi 6,45 sama dengan 276,20. 15,91 dikurangi 6,5, kita luruskan tanda komanya. Terus kemudian seperti biasa, pengurangan seperti biasa, 1 turun, 9 kurangi 5 4, 5 kurangi 6 tidak bisa, ambil yang depan, 15 kurangi 6 sama dengan 9. Oke, jenis pecahan yang keempat adalah persen. Persen dilambangkan dengan tanda seperti yang ditampilkan Ustazah. Contoh 25%, 70%. Nah, untuk mengubah ke pecahan biasa, persen itu adalah pecahan per 100. Jadi 70% sama dengan 70 per 100. 25% sama dengan 25 per 100. Penjumlahan persen. Menjumlahkan bilangan di depan tanda persen. Contoh 5% ditambah 20%, tinggal dijumlah saja. 5 tambah 20 adalah 25, ditambahi persen. 21% ditambah 70% sama dengan 91%. Begitu juga dengan pengurangan persen. 82% dikurangi 25% sama dengan, dihitung dulu, 82 dikurangi 25 sama dengan 57, ditambahi persen. 75% dikurangi 30% sama dengan, dihitung dulu, 75 dikurangi 30 sama dengan 45, ditambahi persen jadi 45%. Sekarang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Samakan caranya, samakan dulu jenis pecahan sesuai hasil yang diinginkan. Misalnya soal itu harus diubah ke pecahan biasa, jadi ubah semua pecahan itu ke pecahan biasa. Nah, karena contoh ini
15% ditambah 0,62 tidak ada keterangannya. Kalian boleh ubah ke persen atau kalian boleh ubah ke desimal. Di sini Ustazah pilih yang mudah adalah kita ubah ke bentuk persen. Di sini yang belum bentuk persen adalah 0,62 karena masih desimal. Kita ubah ke persen. 0,62 sama dengan 62/100 karena dua angka di belakang koma itu pecahannya menjadi per 100. 62/100 itu sama dengan 62%. Jadi 15% ditambah 0,62 sama dengan 15% ditambah 62% sama dengan 77%. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Contoh, hasil dari 72% dikurangi 4/25 ke dalam bentuk persen. Karena ini soalnya harus diubah ke persen, maka yang belum berbentuk persen kita ubah ke persen. Contoh, hasil dari 72% dikurangi 4/25 ke dalam bentuk persen. Ubah pecahan biasa ke bentuk persen. Di situ 4/25 masih belum berbentuk persen. Kita ubah ke bentuk persen. Persen itu kan pecahannya per 100. Jadi 25 kita ubah menjadi penyebut 100. 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Pembilang dikali 4 kali 4 sama dengan 16. 16/100 sama dengan 16%. Kurangkan bilangan di depan tanda persen. 72% dikurangi 16% sama dengan 56%. Nah, sudah paham kan materi yang sudah Ustazah jelaskan barusan? Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun di rumah, tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.